Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran Quran Hadis pada bab 1 bagian kedua. Pada bab kali ini saya akan menyampaikan tentang Quran Surat Al-Qasas 78 sampai 82. Silakan disimak materi berikut ini. Nah, kita akan cerita mengenai harta karun. Iya. Ada apa sih di balik cerita harta karun ini? Langsung kita lihat aja penjelasannya. Ini dia. Di balik kisah asal-usul harta karun. Harta karun. Siapa yang tak ingin mendapatkan harta karun? Harta atau kekayaan dalam jumlah besar yang biasanya terbuat dari emas dan umurnya sudah berabad-abad tahun. Saking menggiurkannya, banyak orang yang mencari dan berburu harta karun. Karena selain nilai materialnya, nilai sejarahnya pun sangat berharga. Tentu harta yang tak ternilai harganya ini sulit ditemukan karena letaknya yang tersembunyi. Pencarian harta karun juga bisa digolongkan sebagai aktivitas berbahaya karena medan persembunyiannya tersebut. Pemirsa, dari berbagai percobaan penemuan harta karun, berikut 5 harta karun paling menakjubkan yang pernah ditemukan. Harta karun Panagyuriste di Bulgaria. Harta karun ini ditemukan oleh 3 bersaudara yaitu Pavel, Petko, dan Mikhail Delkovi yang sama-sama bekerja di wilayah pabrik ubin dekat Panagyuriste pada 8 Desember 1949. Saat menggali di tanah baru, mereka tidak sengaja menemukan benda mengkilap. Ternyata yang mereka temukan merupakan harta karun yang sangat langka, yaitu harta karun Panagyuriste. Sebuah harta karun yang dibuat di Thracian terdiri dari botol, bejana Yunani, dan 7 raitons. Dengan total berat 6.164 kg emas murni. Diperkirakan harta karun ini berasal dari abad 4 hingga 3 sebelum Masehi. Harta karun Peresepina di Bulgaria. Harta karun ini merupakan peninggalan dari Kekaisaran Bizantium, Sasania, dan objek avarian dari periode Volker Wanderung. Harta karun ini ditemukan pada tahun 1912 di desa Mala Peresepina, 13 km dari Poltava, Ukraina. Penemunya adalah seorang penggembala laki-laki yang tidak sengaja tersandung bejana emas dan jatuh ke makam Kurvat, yaitu makam ayah dari Asparuh, pendiri Kekaisaran Bulgaria pertama. Timbunan ini berisi lebih dari 800 buah, ada 19 bejana perak dan 16 bejana emas, termasuk raitan yang paling mencolok. Selain itu dalam penemuan juga terdapat tongkat dari emas dan pedang besi yang berbalut emas. Harta karun Tilia Tepe di Afghanistan. Tilia Tepe ditemukan di situs arkeologi di Afghanistan Utara dekat Sebergan yang disurvei pada tahun 1979 oleh misi arkeolog Soviet Afghanistan yang dipimpin oleh Viktor Saryanidi setahun sebelum invasi Soviet terhadap Afghanistan.
Pada timbunan harta karun tersebut ditemukan koleksi sekitar 20.000 perhiasan yang berasal dari sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Keseluruhan perhiasan yang ditemukan terbuat dari kombinasi emas, virus, dan lapis lazuli. Ornamen termasuk koin, seperangkat kalung dengan permata, ikat pinggang, mendali, dan mahkota. Harta karun Negis Jan Miklos di Rumania. Harta karun ini merupakan harta karun yang berharga bagi bangsa Rumania. Harta karun tersebut terdiri dari 23 bejana emas berasal dari abad ke-10. Harta karun Jawa di Indonesia. Di tanah air tercinta, kita ternyata terdapat begitu banyak harta karun, termasuk yang ditemukan di Laut Jawa. Harta karun tersebut terdiri dari 14.000 mutiara, 4.000 rubi, 400 safir merah gelap, dan lebih dari 2.200 garnet. Harta ini ditemukan di sebuah kapal yang tenggelam sekitar 1.000 tahun lalu di lepas pantai Indonesia. Selain perhiasan, para pemburu harta karun juga menemukan botol parfum kecil, guci yang terbuat dari tanah liat, vas berleher ramping yang berasal dari dinasti Fatimah yang pernah menguasai Mesir kuno. Mereka juga menemukan piring yang dihiasi dengan ukiran naga, burung parkit, dan lain-lain. Nilai material harta karun ini diperkirakan mencapai ratusan miliaran dolar. Itulah harta karun. Begitu banyak yang mengincar, begitu pula banyak diperbincangkan. Lalu apakah sebenarnya Anda tahu asal-usul kata harta karun? Mengapa harta kekayaan yang terpendam itu disebut dengan harta karun? Bagaimanakah kisah di balik penemuan kata harta karun? Berikut pemaparannya. Harta karun berasal dari Karaun atau Korun, yaitu tokoh pada zaman Nabi Musa. Ia adalah seorang yang kaya raya. Allah telah mengaruniai karun harta yang sangat banyak dan melimpah ruah memenuhi lemari simpanan hartanya. Lemari-lemari yang berisi hartanya sangat berat untuk diangkat karena saking banyak isi kekayaan Korun. Namun sayangnya, Korun mempergunakan harta ini dalam kesesatan, kezaliman, permusuhan, serta membuatnya sombong. Kaum Bani Israel saat ini terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang beriman kepada Allah. Karena itu mereka tidak terperdaya oleh harta Korun. Bahkan mereka memprotes kesombongan, kesesatan, serta berharap agar Korun menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang terpukau oleh harta Korun. Mereka menganggap bahwa kekayaan Korun merupakan bukti keridoan dan kecintaan Allah kepadanya. Maka mereka berangan-angan ingin memiliki harta Korun. Kekayaan hartanya membuat Korun buta dari kebenaran dan tuli dari nasihat-nasihat orang mukmin. Ketika mereka meminta Korun untuk bersyukur kepada Allah dan memintanya untuk memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, ia justru menolak seraya mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Suatu hari, keluarlah Korun menemui kaumnya dengan kemegahan dan rasa sombong. Maka terpukaulah hati kaumnya dan silaulah penglihatan mereka seraya berkata, "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Akan tetapi orang-orang mukmin yang dianugerahi ilmu menasihati orang-orang yang tergiur harta milik Korun itu seraya berkata, "Celakalah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh." Atas perlakuan Korun tersebut, maka turunlah murka Allah menimpanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi azab kepada Korun dengan menghancurkan harta dan rumah Korun. Allah membelah bumi dan tenggelamlah harta milik Korun ke dalam bumi. Kejadian ini juga disaksikan oleh orang-orang Bani Israel dan tidak seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Ketika Bani Israel melihat bencana yang menimpa Korun dan hartanya, maka bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman dan sabar. Adapun mereka yang telah tertipu dan pernah berangan-angan ingin seperti Korun, akhirnya mereka pun turut sadar dan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Lalu mereka memuji Allah karena tidak mengalami nasib seperti Korun. Mereka berkata, "Benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Di
Diyakini dalam kisah ini, harta milik Korun terkubur dalam perut bumi. Pada akhirnya orang yang selalu berburu harta yang tersembunyi dikatakan sebagai orang yang sedang mencari hartanya Korun atau harta Korun. Maka terciptalah istilah harta karun. Semoga kita terhindar dari golongan orang yang hanya mengincar harta duniawi dan buta pada harta yang sebenarnya adalah harta amalan kita untuk di akhirat kelak. Tuh, pemirsa ya. Harta karun itu berarti dari si Korun itu. Iya, Ya? jadi memang ternyata ada ceritanya sebelumnya hartanya si Korun ini. Jadi awalnya dia orang yang miskin, orang tidak Betul. punya, terus berdoa minta sama Allah untuk dikasih harta yang banyak. Akhirnya dilimpahkan rezekinya, tapi dimanfaatkannya untuk hal-hal yang kurang baik Yang ya. dan sombong. Betul, sehingga tidak mendengar nasihat dari orang-orang mukmin juga, telinganya jadi benar-benar yang tidak mendengar hal-hal yang baik. Nah, ini Betul. jadi pelajaran nih buat kita pemirsa ya. Kalau kita punya kelebihan harta, yuk deh dibelanjakan di jalan Allah. Ini kan mau Idul Kurban nih. Idul Adha. Idul Adha. Ayo dong ya. Jangan beli gadget bisa ya, beli hal-hal yang bersifat duniawi bisa, tapi begitu pas kurban sapi, nggak punya uang ya. Betul. Gitu ya. Dan yang pasti harus selalu bersyukur. Apapun yang dikasih Allah pasti itu berkah buat kita semua. Betul, jangan sampai Amin. nasib kita seperti Korun tadi itu. Nauzubillah min Nauzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang negara. Sekian materi hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.